seperti nyanyian-nyanyian. Kenapa? Di dalam surat Asy-Syu'ara, kalau kitabnya sama, halaman 590. Kalau Syu'aranya ayatnya 226 atau 224. Ya, apa firman Allah? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu fakilo-kilo ngede yattabi'uhumul ghawun, nak kecil menanroto sesat. Yang mengikuti pencair itu adalah orang sesat. Jadi kalau kita tidak mempunyai keimanan di dalam menyelusi Al-Quran dan Al-Hadis, itu seperti apa saja, seperti nyanyi-nyanyi. Sedangkan nyanyi itu, penyair itu yang mengikutinya orang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kau melihat sungguhnya mereka di setiap lembah mereka mengembara? Malalim, kira apa syai'ir. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Contohnya kalau dia menyanyi seperti makan tak sedap, tidur tak nyenyak. Apa yang dikatakan tidak seperti yang dia lakukan. Karena sesudah dia menyanyi dengan nyanyian seperti itu, dia pergi makan, Allahu Akbar, luar biasa. Pergi tidur ngorok sekali. Membuktikan bahwa penyair itu apa yang dikatakan tidak seperti yang dia lakukan. Nah, inilah Al-Quran, inilah Al-Hadis. Kalau tanpa iman, seperti nyanyi-nyanyian, tidak punya kesan yang indah. Selanjutnya, ya, halaman 590, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, ini dasar pokoknya. Ya, setengah dina cuma tepat. Kenapa? Kalau orang beriman walaupun dia menyanyi, sedap juga, benar juga, seperti Hasan bin Thabit, pensyair Rasulullah SAW. Tidak penyair, tapi apa yang dia ucapkan seperti yang dia katakan dan seperti yang dia lakukan. Nah, jadi dijelaslah dari ayat ini bahwa di dalam menyelusuri, mentadabbur Al-Quran, diperlukan adanya pemahaman asasi, yaitu iman. Tanpa iman, tidak ada gunanya. Maka iman itu sering dijelaskan bahwa iman itu adalah ilmu yang menghilangkan segala keraguan. Nah, baru tadi kita baca, fala taku fi miryatin. Jangan aku ragu. Karena kalau ragu tidak jadi beriman. Nah, jadi kita dapat memahami diri kita sendiri. Di dalam membaca Al-Quran, di dalam menyelusuri Al-Quran, dalam mentadaburi Al-Quran dan hadis. Benarkah tercatat dalam hati kita? Tertancap dalam hati kita apa yang kita ucapkan itu? Kalau tidak, ya, apalagi ragu-ragu, yang mengetahui kita sendiri. Ya, akibatnya terpulang kepada kita sendiri. Karena kalau ragu berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Auzubillah. Ya, jadi kalau sudah kita memahami bahwa Al-Quran itu benar, kalau tidak kita pahami secara benar, apa akibatnya? Dan bagaimana akibatnya orang kafir? Orang kafir masuk neraka tidak keluar, mau. Dan begitu juga segala perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Jangan mengatakan ini salah, tak benar ini. Jangan. Apa saja yang tertulis dalam Al-Quran itu benar semua. Cuman memang manusia lemah. Ya, memang manusia lemah. Sehingga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Jangan karena tidak mampu mengatakan tidak usah atau tidak benar. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Iya. Nah, itulah. Dan yang menjadi persoalan lagi, iman itu satu kesatuan. Dengan arti kata, Al-Quran semenjak dari Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas, semuanya wajib kita imani.
Apabila kita tidak mengambil salah satunya, inilah yang menjadi persoalan. Maka pekat ko ayat senam umrah. Kalau ayat umrah, wah percaya sekali. Tapi kalau ayat yang lain aku tak sedap. Suruh zakat, wah susah ini. Ya, disuruh apa? Berjuang. Tidaklah. Disuruh melaksanakan Allah. Tak cocoklah. Ini berbahaya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kau beriman sebagian Al-Quran Al-Kitab dan kafir sebagiannya? Artinya kafirlah semuanya. Ya, inilah yang sering dibujuk-bujuk hati ini agar kita senantiasa beriman. Baru kita baca Al-Quran. Nah, kalau sudah demikian, marilah kita lanjutkan kajian kita.